Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahlidatul Jana dengan nomor induk mahasiswa 50131042. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang penemuan matematika oleh tokoh-tokoh logisisme pada tugas diskusi 10 mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Pada awal abad ke-20, berkembang pandangan bahwa matematika bersifat analitik dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan logika. Para tokoh berpendapat bahwa konsep-konsep matematika dapat dijelaskan atau didefinisikan menggunakan konsep-konsep logis. Dengan demikian, teorema-teorema matematika diyakini dapat dibuktikan berdasarkan prinsip-prinsip logika. Pandangan ini dinamakan dengan logisisme. Siapa saja tokoh yang membahas logisisme? Yang pertama adalah Gottlob Frege, kemudian Bertrand Russell dan Alfred North Whitehead. Yang ketiga Rudolf Carnap dan positivisme logis. Kemudian neologisisme dengan tokohnya yaitu Crispin Wright, Bob Hale, dan Neil Tennant. Selanjutnya, penemuan-penemuan matematika oleh tokoh-tokoh tersebut akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama adalah Gottlob Frege. Gottlob Frege lahir pada tahun 1948 dan meninggal pada tahun 1925. Ia adalah seorang matematikawan, logikawan, dan filsuf Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri logika modern dan filsafat analitik. Ia merevolusi logika dengan menciptakan sistem formal baru yang menggantikan logika Aristotelian. Adapun yang ditemukan oleh Gottlob Frege yaitu logika simbolik modern dan konsep bilangan secara logis. Sebelum Frege, logika masih banyak menggunakan bahasa biasa sehingga sering menimbulkan penafsiran yang kurang jelas. Frege kemudian mengembangkan sistem logika yang menggunakan simbol-simbol formal untuk menyatakan pernyataan dan penalaran matematika secara lebih tepat. Dalam logika simbolik, pernyataan ditulis menggunakan seperti sebagai berikut. Yang pertama, untuk semua ada implikasi dan negasi. Contoh, semua bilangan genap habis dibagi dua dapat ditulis secara simbolik menjadi untuk semua X, jika X adalah bilangan genap, maka 2 membagi habis X. Dengan sistem simbol ini, penalaran matematika menjadi lebih sistematis, jelas, dan mudah dibuktikan secara formal. Pemikiran Frege kemudian menjadi dasar bagi logika matematika, ilmu komputer, dan bahasa pemrograman modern. Selanjutnya, konsep bilangan secara logis. Frege berpendapat bahwa bilangan bukan sekedar hasil menghitung benda, tetapi konsep yang dapat dijelaskan melalui logika. Ia mencoba mendefinisikan bilangan menggunakan himpunan dan relasi logis. Menurut Frege, bilangan menunjukkan banyaknya anggota suatu himpunan. Dua himpunan memiliki bilangan yang sama jika anggotanya dapat dipasangkan satu-satu. Contohnya, himpunan apel jeruk memiliki 2 anggota. Himpunan A, B juga memiliki 2 anggota. Karena kedua himpunan dapat dipasangkan satu-satu, maka keduanya memiliki bilangan yang sama, yaitu 2. Frege ingin menunjukkan bahwa konsep 2 tidak bergantung pada jenis objeknya, tetapi pada hubungan logis antar anggota himpunan. Gagasan ini menjadi langkah penting dalam usaha membangun aritmatika dari logika formal. Tokoh selanjutnya yaitu Bertrand Russell. Bertrand Arthur William Russell atau Earth ketiga Russell yang lahir pada 18 Mei 1872 dan meninggal pada 2 Februari 1970 adalah seorang filsuf dan ahli matematika ternama Britania Raya. Bertrand Russell merupakan tokoh penting dalam logisisme yang berusaha menunjukkan bahwa matematika dapat dibangun dari prinsip-prinsip logika. Ia melanjutkan gagasan Frege dan memberikan kontribusi besar dalam logika matematika modern. Adapun beberapa yang ditemukan Russell adalah yang pertama paradoks Russell, teori tipe atau type theory, matematika formal, dan Principia Mathematica. Berikut adalah penjelasan detailnya. Selanjutnya, apa saja yang ditemukan Russell? Yang pertama, paradoks Russell.
Russell menemukan suatu kontradiksi dalam teori himpunan yang dikenal sebagai paradoks Russell. Paradoks ini muncul karena membahas himpunan yang memuat dirinya sendiri. Misalnya, ada himpunan yang menjadi anggota dirinya sendiri, ada juga himpunan yang bukan anggota dirinya sendiri. Russell kemudian mempertanyakan, bagaimana dengan himpunan semua himpunan yang bukan anggota dirinya sendiri? Jika himpunan itu menjadi anggota dirinya sendiri, maka seharusnya ia bukan anggota dirinya sendiri. Namun, jika bukan anggota dirinya sendiri, maka seharusnya ia menjadi anggota dirinya sendiri. Hal ini menimbulkan kontradiksi. Paradoks ini menunjukkan bahwa teori himpunan pada saat itu masih memiliki kelemahan sehingga diperlukan dasar matematika yang lebih ketat. Selanjutnya yaitu teori tipe atau type theory. Untuk mengatasi paradoks tersebut, Russell mengembangkan teori tipe. Dalam teori ini, objek matematika dibagi ke dalam tingkatan-tingkatan tertentu agar suatu himpunan tidak dapat memuat dirinya sendiri. Contohnya, tipe pertama berisi objek biasa, tipe kedua berisi himpunan objek, tipe ketiga berisi himpunan dari himpunan. Dengan pembagian ini, kontradiksi dalam teori himpunan dapat dihindari. Penemuan selanjutnya yaitu matematika formal. Russell bersama Whitehead berusaha menunjukkan bahwa matematika dapat dibangun secara formal dari logika. Mereka menggunakan simbol dan aturan logika untuk membuktikan teorema matematika secara sistematis. Contoh bentuk logika formal: P maka Q. Artinya, jika P benar, maka Q benar. Konsep ini menjadi dasar penting dalam pembuktian matematika modern dan ilmu komputer. Keempat yaitu Principia Mathematica. Russell dan Whitehead menulis karya besar berjudul Principia Mathematica. Buku ini mencoba membangun seluruh matematika menggunakan prinsip logika formal. Salah satu hal terkenal dari buku tersebut adalah pembuktian bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2, memerlukan langkah pembuktian logika yang sangat panjang dan rinci. Tokoh selanjutnya yaitu Alfred North Whitehead. Ia lahir pada 15 Februari 1961 dan meninggal pada 30 Desember 1947. Ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Inggris yang berkolaborasi dengan Bertrand Russell pada Principia Mathematica. Jadi Alfred North ini adalah matematikawan dan filsuf yang bekerja sama dengan Russell dalam mengembangkan logisisme. Kontribusinya terutama dalam pengembangan logika matematika dan matematika formal. Adapun kontribusinya yaitu yang pertama pengembangan logika matematika, prinsip matematika, matematika formal, dan sistem aksiomatik. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kontribusinya. Yang pertama, pengembangan logika matematika. Whitehead membantu mengembangkan sistem logika simbolik untuk menjelaskan konsep-konsep matematika secara formal dan sistematis. Logika matematika menggunakan simbol-simbol untuk menyusun pembuktian secara teratur sehingga penalaran matematika menjadi lebih jelas dan konsisten. Contoh bentuk logika simbolik sebagai berikut. Artinya, untuk setiap X, jika PX benar, maka QX benar. Selanjutnya yaitu Principia Mathematica. Kontribusi terbesar Whitehead adalah penyusunan Principia Mathematica bersama Russell. Tujuan utama buku ini adalah membuktikan bahwa matematika dapat diturunkan dari prinsip-prinsip logika. Dalam karya tersebut, konsep bilangan dijelaskan secara logis, operasi matematika dibangun dari aturan logika, dan pembuktian dilakukan secara formal, langkah demi langkah. Karya ini menjadi salah satu fondasi penting dalam logika matematika modern. Selanjutnya yaitu matematika formal dan sistem aksiomatik. Whitehead mendukung penggunaan sistem aksiomatik, yaitu sistem yang dibangun dari definisi, aksioma, dan aturan logika. Dari dasar tersebut, teorema matematika dibuktikan secara deduktif. Contoh sederhana aksiomanya yaitu A sama dengan B, maka A tambah C sama dengan B tambah C, yang artinya jika A sama dengan B, maka menambahkan bilangan yang sama pada kedua ruas menghasilkan nilai yang tetap sama. Tokoh selanjutnya yaitu Rudolf Carnap dan aliran positivisme logis.
Rudolf Carnap lahir pada 18 Mei 1891 dan meninggal pada 14 September 1970. Ia adalah seorang filsuf positivisme logis Amerika kelahiran Jerman. Ia memberikan kontribusi penting untuk logika, analisis bahasa, dan teori probabilitas dan filsafat sains. Berikut adalah kontribusinya terhadap logika. Yang pertama, penerapan logisisme pada matematika dan sains, pertanyaan eksternal dan internal, kerangka linguistik dan kebenaran analitik. Kemudian, ia juga mendapat kritik terhadap positivisme logis. Penjelasan pertama tentang yang ditemukan oleh Carnap, yaitu yang pertama, penerapan logisisme pada matematika dan sains. Menurut Carnap, kebenaran matematika hanya dapat dibuktikan tanpa pengalaman yang didasarkan dari aturan logis, sementara pada sains kebenarannya memerlukan pengamatan dan bukti empiris. Kemudian yang kedua, kerangka linguistik dan kebenaran analitik. Ada dua jenis aturan dalam memahami kebenaran, yaitu yang pertama aturan empiris, yaitu kebenaran yang membutuhkan pengamatan langsung. Aturan logis, yaitu kebenaran dapat dijelaskan hanya dengan logika tanpa pengamatan. Kemudian yang ketiga, tentang pertanyaan. Yang pertama yaitu pertanyaan internal, pernyataan yang dapat dijawab dengan aturan matematika. Kemudian pernyataan eksternal, pertanyaan filosofis yang tidak dapat dijawab hanya dengan aturan matematika, melainkan memerlukan refleksi dari filosofis. Kemudian, Carnap mendapatkan kritik terhadap positivisme logis. Aliran positivisme logis ini menghadapi kritik dari Ayer dan Quine. Menurut Ayer, matematika adalah alat untuk memahami dunia, tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan realitas atau dunia nyata. Sedangkan menurut Quine, matematika dan sains saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya yaitu neologisisme dengan tokoh Crispin Wright, Bob Hale, dan Neil Tennant. Nah, jadi pada neologisisme ada beberapa yang ditemukan oleh ketiga tokoh tersebut. Yang pertama yaitu pembaruan teori Frege. Menurut mereka, matematika merupakan kumpulan kebenaran logis yang saling terhubung yang menjadikannya sistem yang kokoh dan independen dari pengalaman manusia. Kemudian prinsip utama neologisisme yaitu ada dua pilar prinsip utamanya. Yang pertama, kebenaran a priori, yaitu memahami kebenaran matematika tanpa perlu observasi. Yang kedua, objektivitas, yaitu kebenaran matematika tidak tergantung pada pemikiran manusia, yang artinya kebenaran sudah ada sebelum manusia menemukan kebenaran tersebut. Kemudian, mereka juga menemukan solusi masalah epistemologi, yaitu memahami konsep-konsep abstrak matematika. Kemudian, mereka juga menemukan kaitan dengan tradisi semantik. Jadi, bahasa menjadi penghubung antara pemikiran logis dan realitas matematika. Dengan bahasa, konsep abstrak dapat diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, menjadikan matematika relevan di berbagai konteks. Demikian pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.